Setelah kemarin kita membahas season pertama dari anime kocak yang satu ini, maka sudah saatnya kita masuk ke babak cerita berikutnya. Fun fact aja, season 2 ini rilis setelah 10 tahun lamanya penantian para fans. Konteks utama anime ini adalah diving, tapi 80% adegan yang ditampilkan adalah minum-minum. Jadi buat adik-adik yang usianya masih di bawah 21 tahun, tidak direkomendasikan buat nonton ya. Takutnya nanti kepengin nyoba teh holong. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Grand Blue Season 2. Masih bersama dan kita Hara Iori sebagai tokoh utama kita, Kotegawa Chisa sebagai sepupu MC yang hobi diving, Imamura Kohei sebagai wibu, dan Yoshiwara Aina sebagai mahasiswi dari kampus perempuan yang juga ikut ke dalam klub Big Abu. Season kali ini dibuka dengan sebuah cerita di mana Iori masih hidup dengan lifestyle seperti biasanya. Ia terlihat mendapatkan surat dari adik kesayangannya yang menanyakan bagaimana kabar kakaknya. Iori sendiri tak berniat untuk menjawab karena seperti yang kita tahu kerjaannya cuma minum-minum dan gak fokus kuliah. Nanaka dan Chisa tentu ingin membuat surat lain yang isinya kabar jujur. Tapi Iori menolak dan mengirim surat palsu kalau dia benar-benar kuliah secara normal. Dan pada akhirnya surat itu terkirim. Selain itu, ia juga mendapatkan kado spesial dari adiknya, yakni sebuah boneka robotik dengan sebuah kamera yang fungsinya untuk melihat aktivitas keseharian Iori. Adik Iori ini bernama Kitahara Shiori. Fun fact aja, dia ini selalu pura-pura gaptek dan suka budaya Jepang. Padahal aslinya Raja Iblis. Iya, enggak juga sih. Dia ini ahli teknologi dan bermuka dua. Yap, ia pura-pura kalau dia itu brokon. Meski aslinya ya brokon dikit. Buat yang nggak tahu brokon, ini tuh kondisi di mana seorang adik atau kakak punya rasa sayang berlebihan kepada saudara laki-laki. Kembali ke cerita, karena udah tahu keseharian kakaknya, Shiori memutuskan untuk menemui kakaknya secara langsung dengan berkunjung ke tempat sepupu mereka, yakni Marga Kotegawa. Sampai sana disambutlah Shiori dengan teman-teman kuliah kakaknya. Secara normal, Shiori memperkenalkan diri sebagai gadis SMP yang masih lugu dan polos. Meski sebenarnya dia itu punya niatan buat membawa kakaknya pulang dan mewarisi bisnis penginapan keluarganya. Soalnya, Shiori ini terlalu kocak sampai orang tuanya nggak percaya kalau anak laki-lakinya bisa mengelola bisnis keluarga. Alhasil, Shiori lah yang bertanggung jawab, tapi dia sendiri aslinya juga nggak mau buat ngewarisin. Nah, berbagai macam strategi Shiori lakukan, seperti membekap kakaknya, masakin hidangan kampung halaman, atau bahkan sampai mengikuti kegiatan diving. Yang mana waktu itu Iori kembali mengikuti ujian untuk mendapatkan lisensi diving. Teman-teman Iori ini sangat peduli dengan Shiori, bahkan rela meminjamkan pakaian renang mereka. Namun Shiori menolak karena tidak ingin jika kakaknya merasa didukung atas hobi ini. Pada akhirnya Shiori terlibat obrolan dengan Uncle, menjelaskan betapa serunya aktivitas ini. Lantas Shiori pun berniat untuk mencoba, bersama dengan Chisa dan juga kakaknya Iori. Nah, disinilah Shiori merasa tenang, merasa tidak perlu berpura-pura, just chill and enjoy your slow living. Pas yang merasakan diving, Shiori terlibat berbincang dengan kakaknya. Pada intinya, Iori mengatakan kalau dia itu tahu jika Shiori juga nggak pengen buat nerusin bisnis keluarga. Di samping itu, Shiori nggak perlu ngerasa bertanggung jawab. Kalau nggak mau, ya bilang aja nggak mau. Obrolan ini lantas membuat Shiori sedikit berubah pikiran dan memutuskan untuk pulang dianterin Uncle bareng sama 3 saudaranya. Sementara Iori dan kerabatnya mengantarkan Shiori ke bandara, Aina terlibat obrolan dengan teman-teman yang lain. Pada intinya, mereka menyadari fakta jika Iori sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan Chisa. Maka dari itu, ia meminta teman-teman yang lain untuk memastikan jika Iori dan Chisa tidak benar-benar melakukan Cikidawiyaw. Interogasi dimulai. Aina sengaja menjebak Iori ke dalam sebuah game yang harusnya membuatnya ia teler dan berkata jujur. Namun Iori yang sudah veteran mampu menghindari permainan ini dengan pura-pura meminum jatahnya. Malah pada akhirnya Aina lah yang teler. Selain itu, Iori sempat terlibat perbincangan dengan Kotobuki. Hingga tanpa sadar, Iori mengatakan jika Nanaka sepupunya memiliki bodi yang cukup bohai. Alhasil hubungan mereka menjadi canggung. Menjelaskan dalam bentuk apapun tak membuat Iori dimaafkan. Beruntung datanglah Azusa yang berhasil memancing Iori untuk mengatakan jika Nanaka itu sudah seperti kakaknya sendiri. Jadi ya gak mungkin lah kalau Iori bakal aneh-aneh dengan Nanaka.
merasa jika anak laki-laki selalu pesta rame-ramean. Aina menyarankan agar anak-anak perempuan untuk menggelar pesta mereka sendiri yang berlokasi di kamar Chisa. Soalnya kamar Nanaka nggak memungkinkan buat dijadiin venue. Seperti pesta anak perempuan pada umumnya, adegan yang terjadi tentu antara lain mengukur opai, memijat opai, dan also melancarkan aksi pembunuhan berantai. Dalam momen ini, Aina sempat keceplosan tentang festival tahunan kampus cewek. Alhasil kabar itu berhasil ditangkap Iori dan Kohei. Sayangnya, Aina cuma punya satu tiket yang udah ia kasih ke Chisa. Tapi tiket itu bisa membawa 4 orang sekaligus termasuk Chisa. Awalnya tentu Chisa pengen pergi sendiri, tapi Iori dan Kohei berubah menjadi penjilat secara tiba-tiba. Tanpa disadari, teman-teman Iori dan Kohei jadi tambah banyak yang ikut menjilat. Alhasil mereka sepakat untuk melakukan interview dan memastikan siapa yang layak untuk ikut bersama Chisa. Di sana ada 6 laki-laki dan masing-masing punya caranya sendiri buat ngerayu Chisa. Ada yang blunder, ada yang asal bunyi, ada yang main sogok, ada yang kepanjangan gombal, tentu juga ada yang ngomong apa adanya. Lantas kita sudah tahu gimana hasilnya, kalau Chisa menolak semua itu. Namun pada akhirnya teman Iori ini mengatakan jika ia memiliki satu tiket yang bisa digunakan. Dengan kata lain, 6 manusia ngenes ini bakal pergi ke festival kampus cewek. Dan tibalah saat dimana Iori akan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di kampus putri. Waktu itu ia terpaksa untuk membantu kafe kelompok Aina yang kekurangan personil, bersama Dan Kohei dan Chisa. Kedua laki-laki ini tentu malu dan sempat menolak tawaran itu. Namun karena iming-iming Aina, Kohei tanpa berpikir lama langsung menerima dan bekerja. Begitu pula dengan Iori karena ia mendapat pesan dari Nanaka untuk menjaga dan tidak memperbolehkan siapapun untuk menggoda adiknya. Waktu itu mereka sempat didatangi Azusa yang meminta Kohei untuk membantu mempersiapkan panggung seorang idol. Berhubung Kohei ini juga fans dari idol tersebut, ia menyanggupinya dan segera bergegas, meninggalkan Iori yang harus bekerja sebagai laki-laki di kafe menor. Tak disangka keempat teman Iori datang. Terlihat jika obrolan mereka berempat nampak tidak enak untuk didengarkan Iori. Alhasil Iori berniat untuk menjahili mereka dengan meracuni minuman mereka dengan tinta permanen. Alhasil karena keributan dan kericuan yang ditimbulkan, Iori dan teman-temannya harus diusir keluar kampus. Masih belum menyerah, Iori dan teman-temannya kembali bangkit. Namun berbagai macam percobaan seperti telanjang, terobos paksa, dan menyamar sekalipun masih belum membuahkan hasil yang baik. Pada akhirnya datanglah Azusa yang keheranan mengapa mereka bisa terjebak di luar. Iori tentu langsung memberi penjelasan apa adanya. Alhasil Azusa mengajak mereka untuk masuk dengan syarat agar mereka bantu-bantu di backstage konser idol nantinya. Lokasi inilah tempat di mana Kohei berjuang dengan sangat keras. Bahkan ada beberapa perempuan yang nampak terpukau dengan kerja keras Kohei. Berniat untuk memanfaatkan perempuan itu, Iori dan teman-teman lainnya berniat untuk mengajak ketiga perempuan ini minum, dengan iming-iming kalau mereka juga akan mengajak Kohei. Lantas pergilah mereka semua untuk minum-minum di belakang panggung, bersama dengan Kohei yang nampak membuat 3 perempuan ini tertarik. Namun karena waktunya sudah sangat mepet dengan jam konser, Kohei memutuskan untuk pergi dan menolak ajakan 3 perempuan yang menggodanya. Merasa dicampakkan, salah seorang perempuan di sana nampak dengan aneh mendekati Kohei. Lantas setelah Kohei pergi dari sana, ia menyatakan kalau tiket konser Kohei sudah berhasil pindah ke tangannya. Hal ini ia lakukan karena merasa jika Kohei ini sok ganteng banget, padahal aslinya wibu wota bau bawang. Iori sadar jika temannya tengah dihina. Ia pun menumpangkan minuman ke arah perempuan itu, lalu pergi meninggalkannya bersama keempat temannya. Pada akhirnya mereka kembali bertemu dengan Kohei, mengatakan jika ia tetap bisa melihat konser meskipun berdiri paling belakang. Bahkan ia tetap bersyukur karena pada saat itu ia masih bisa mendukung idolanya. Keesokan harinya sebuah paket telah sampai ke markas Peekaboo. Paket itu berisikan sebuah tanda tangan idola Kohei di konser kemarin, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena sudah mendukung dan membantu jalannya konser berlangsung. Selain itu, sang idol juga terlihat menyampaikan pesan terima kasih ke Iori, sebab ia selalu mendukung hobi Kohei meskipun terasa aneh dan menjijikkan. Beralih ke kehidupan kampus Iori, mereka nampak tengah dalam sebuah kelas yang mempelajari fisika dasar. Tentu karena sudah belajar di SMA, mereka nampak sangat meremehkan pelajaran ini. Alhasil dosen memberikan tugas eksperimen yang intinya menyuruh mereka untuk mencegah sebuah palu berhasil menghantamkan rudal mereka.
Dalam uji coba pertama, mereka akan menggunakan Kohei. Namun karena perhitungannya masih sangat mentah, uji coba ini gagal. Berikutnya adalah Iori. Uji coba ini sebenarnya sangatlah mudah. Namun karena mereka ingin sama-sama kena imbasnya, alhasil semua orang kebagian apesnya masing-masing. Terakhir, mereka juga meminta dosen mereka dan mengujinya dengan tekanan palu yang jauh lebih besar. Menjelang acara perkemahan, junior klub Peekaboo akan menjalani sebuah tes uji nyali yang sudah disiapkan oleh senior mereka di sana. Chisa dan Aina akan berpasangan, sedangkan Iori dan Kohei juga akan berpasangan. Sewajarnya acara jurit malam, Chisa dan Aina ketakutan secara wajar. Berbeda dengan Iori dan Kohei yang takut karena sebuah action figure dan juga kembang tahu yang dipakai buat onani. Selepas melewati acara itu, mereka pada akhirnya minum-minum seperti biasa. Aina sempat berpikir jika Iori akan mengajaknya menari. Ternyata yang ada hanyalah main limbo bareng laki-laki tak berpakaian. Di samping itu, Chisa sempat mengalami sebuah kejadian yang memalukan di hadapan Iori. Alhasil ia sengaja teler dan memaksa Iori untuk mengantarkannya ke kamar cewek. Dalam momen ini, Chisa sempat ngelantur tentang kekhawatirannya kepada Iori. Ia berkata kalau Iori nggak bisa ngehemat uang dia nanti dan nggak bisa ikut aktivitas diving berikutnya. Berkat lanturan itu, berinisiatiflah Iori untuk melamar kerja paruh waktu pada sebuah restoran. Apesnya dia malah ketemu cewek rambut pink tempo hari yang sekarang akan menjadi seniornya. Dia bernama Busujima Sakurako. Iori tentu disiksa dan diajar habis-habisan. Beruntung ia bertemu dengan senior lain yang sebenarnya masih kelas SMA. Dia bernama Otoya Naomi. Naomi ini menjadi salah satu laki-laki incaran Sakurako. Bahkan ketika Iori tanpa sengaja kalau dia tergabung ke dalam klub diving, Otoya membalas jika dia merupakan ketua klub diving di sekolahnya. Alhasil Sakurako ikut-ikutan demi memukau Otoya dengan pakaian renangnya. Alhasil pergilah mereka ke Peekaboo untuk mengikuti kegiatan diving. Semuanya nampak berjalan lancar, meskipun Sakurako sempat minder karena di sana ada Azusa dan Nanaka yang punya aset lebih gede darinya. Di sana juga ada Kohei yang sempat menolaknya tempo hari. Ya, meskipun Kohei ini nggak ingat siapa Sakurako ini. Lantas dimulailah acara diving kali ini. Terlihat jelas jika Otoya mampu membaur dan akrab dengan anggota klub lain. Ya, itu semua sudah pasti karena dia sudah biasa membimbing juniornya di SMA. Berbeda dengan Sakurako yang sedikit menyesal karena tidak bisa lebih mendekati Otoya. Di samping itu, sempat terjadi salah paham antara Sakurako dengan Aina. Aina mengira jika Sakurako tengah mengincar Iori. Sebaliknya, Sakurako juga berpikir jika Aina tengah mengincar Otoya. Buat yang baru tahu, Aina itu memang ada rada suka ya sama Iori. Selain itu, Otoya nampak berduaan dengan Chisa. Awalnya kita berpikir jika Otoya akan menyatakan perasaannya kepada Chisa. Ternyata dia ini malah suka sama Iori. Oh alah, boti ternyata. Melanjutkan tentang masalah salah paham di sini. Sakurako menjadi orang pertama yang menyadari jika Iori adalah saingan terbesarnya dalam mendapatkan Otoya. Alhasil siksaan yang diterima Iori di tempat kerja meningkat hingga 4 kali lipat. Selain itu, kedatangan teman Sakurako semakin mendorongnya untuk menembak Otoya terlebih dulu. Lantas, tepat ketika ia mengungkapkan perasaannya, Otoya menolak, dan Iori yang tak sengaja dengar segera pergi untuk menghibur kesedihan Sakurako. Alhasil hubungan mereka malah kian membaik. Bahkan Sakurako hendak menyampaikan permintaan maafnya kepada Kohei karena mencuri tiket konsernya kemarin. Ya, meskipun ia menitipkan itu kepada Iori. Malam itu, Iori mendapatkan pesan jika Aina akan mengajaknya untuk menonton film di akhir pekan, dan ia setuju. Selain itu, Aina nampak mendapatkan banyak dukungan dari teman kelasnya. Alhasil ia mampu tampil secara maksimal di hari H. Alasan Aina sendiri tidak lain adalah untuk mengungkapkan perasaannya kepada Iori. Ya, meskipun Iori nampak tidak peka jika Aina akan segera menembaknya. Pada akhirnya kencan ini berakhir secara normal, di mana Iori mengajak Aina untuk ke Peekaboo dan ikut acara minum-minum di sana. Kemudian pergilah Iori sejenak untuk berbicara dengan Azusa, mengatakan jika Aina tengah struggle dalam masalah keuangan dan ia terpaksa DO kalau nggak segera pulang kampung. Iori yang sadar akan masalah ini segera mengusahakan segala cara agar Aina tidak keluar kampus. Bersama dan Kohei, mereka mencari cara apapun seperti mendapatkan beasiswa, ikut kerja sampingan, bahkan menjual barang-barang berharga mereka seperti kaset bokep milik Kohei. Meski demikian, hal itu serasa tidak cukup.
Lantas ketika menawarkan hal ini kepada Aina, etikat baik mereka malah ditolak. Lantas terjadilah perbincangan besar dengan para senior yang mengatakan jika sebenarnya keuangan Aina ini tidak lagi struggle, tapi dia memang disuruh pulang untuk membantu orang tuanya panen di ladang. Ya, lagi-lagi kesalahpahaman menjadi titik paling menarik pada cerita mereka. Kembali ke realita di mana kelompok Peekaboo akan mengadakan sebuah kemah ke pulau terpencil, di mana kali ini mereka akan mengajak idol terkenal yang juga merupakan teman Azusa, sekaligus idola bagi Kohei. Ia bernama Mizuki Kaya. Selain itu, Otoya juga ikut lewat ajakan Iori. Lantas Otoya akhirnya paham kalau Iori sudah berpacaran dengan Chisa. Meskipun itu cuma sekedar pura-pura dan ia bisa menerimanya. Bahkan menjadi lebih akrab dengan Chisa karena berpikir jika mereka menyukai orang yang sama. Pada momen ini, Kohei nampak pucat karena tidak bisa berbicara lancar dengan Mizuki. Mau gimana lagi? Sosok idol bahagia ini udah kayak ngomong-ngomong sama dewa. Di samping itu, mereka tanpa sadar juga bertemu dengan kelompok Kudo. Ya, kalau kalian ingat, mereka ini sempat muncul di season pertama anime ini. Meski sempat mengganggu, pada akhirnya ia dibanting Kohei dan diajar habis-habisan karena berani menggoda Mizuki Maya. Ya, mau gak mau mereka harus berbagi tempat dengan kelompok Kudo yang waktu itu mengajak kelompok Sakurako untuk bersenang-senang. Malamnya, barulah kelompok Peekaboo lanjut berpesta dengan bermain Russian Roulette. Tentu sambil minum-minum seperti biasa. Pada momen ini Chisa berkali-kali kalah dan terpaksa minum terlalu banyak dari biasanya. Alhasil ia mabuk berat dan harus ganti baju karena sempat nyemplung ke laut. Kecelakaan kembali terjadi tatkala Iori tanpa sengaja bertemu Chisa yang tengah ganti baju. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi, yang mana pada akhirnya Chisa kembali teler dan Iori malah bertemu dengan Kudo yang ia kira adalah Chisa. Alhasil terjebaklah Iori bersama Kudo. Tak disangka Otoya juga ikut terperosot karena kepikiran mengingat jika Iori juga jatuh. Masih mau lagi, Kohei juga jatuh karena melihat tongkat idol favoritnya. Alhasil terjebaklah mereka keempat di dalam jurang itu. Pada momen ini Kudo membicarakan tentang dirinya dan senior tahun ketiga lain, kalau sebenarnya mereka akan segera keluar dari klub karena harus memulai mengerjakan skripsi dan mencari kerja. Oleh karena itu, para anggota tahun pertama seperti Iori dan yang lain harus memikirkan acara untuk senior mereka yang akan segera berpisah. Sesaat kemudian, bantuan datang, sehingga mereka bisa kembali dengan selamat. Di keesokan harinya, mereka masih bisa menikmati sedikit waktu untuk bersenang-senang. Saat kembali, terjadilah kesalahpahaman di mana Chisa berpikir jika Iori mulai menyukainya sebagai wanita. Alhasil waktu mereka sampai di rumah, Chisa nampak semakin menjauh dari Iori. Meski sebenarnya Iori mau membicarakan hal penting untuk acara pelepasan senior mereka. Kesalahpahaman ini terus berlanjut hingga mereka melayani pelanggan untuk diving. Lantas setelah dibujuk mati-matian sampai bonyok, barulah Chisa mau mendengarkan. Iori sendiri sempat ketawa karena sebenarnya ia sudah menganggap Chisa seperti adiknya sendiri. Kemudian barulah mereka masuk ke topik utama, di mana Chisa berniat untuk mengadakan acara diving di luar negeri. Meski sebenarnya mereka harus berjuang lagi untuk mendapatkan lisensi lanjut. Iori percaya jika Kohei dan Aina juga akan berusaha mendapatkan lisensi itu. Di adegan terakhir, Nanaka terlibat obrolan panggilan dengan sosok yang ia sebut ibu. Bagaimana bentuk dan penampilan ibu Nanaka dan Chisa? Nanti kita akan tahu di season ketiga yang akan segera tayang. Bersambung. Sungguh anime masterpiece. Gak rugi nunggu 10 tahun buat anime ini tayang lagi. Gak akan ada pembahasan lebih lanjut karena anime komedi ini sudah sangat sempurna. Dan lebih baik kalau kalian nonton secara langsung agar cinema experience-nya gak ganggu. Buat yang mau request anime apa yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Admin J, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.